Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah. Wajahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta tahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Sejenak kita ingin merenungkan tentang 3 doa yang sempat disampaikan Nabi dan beliau mohonkan kepada seorang pemuda yang ternyata 3 doa tadi itu sangat agung kandungan maknanya, sangat besar manfaatnya, dan sangat besar dampak dan pengaruhnya. Kita ingin kembali mereview sebuah kisah yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabirnya, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari sahabat Nabi yang mulia Abi Umamah Al-Bahili, yang dia mengisahkan satu hari datang seorang pemuda yang datang menghampiri Nabi, yang saat itu Nabi SAW sedang duduk bermajlis dengan para sahabatnya. Muncullah pemuda belia ketika bertemu dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Logika manusia yang melihat peristiwa tadi secara spontanitas tentu akan bereaksi dengan reaksi yang keras. Dan itu pun juga dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi. Sehingga mereka mengatakan, mah, apa ini? Tahan ucapanmu. Yang kau minta itu hal yang tabu, hal yang berbau dosa dan maksiat. Namun lihat reaksi dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, udnu, panggil pemuda tadi dan dekatkan dia kepadaku. Maka tatkala si pemuda mendekat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi tidak berbuat seperti yang dilakukan mereka para sahabat yang secara spontan, menghardiknya, menegur kerasnya. Nabi berusaha mengajak si pemuda yang masih belia ini berdiskusi. Istilah orang kita atau orang Arab mengatakan hiwar hadi. Ya, diskusi yang tenang, diskusi yang betul-betul kekeluargaan, dan beliau menunjukkan sikap persuasif dari seorang nabi, seorang dai, seorang guru, dan seorang tua kepada anaknya. Dan juga mereka para sahabat Nabi tidak pernah menyangka bagaimana Nabi memberikan umpan balik kepada pemuda ini. Nabi ketika bertanya, tadi kau minta apa? Saya ingin minta izin berzina. Nabi mengatakan, atuhibbuhu li ummika. Relakah engkau bila ada orang datang ke rumahmu ingin menzinai ibumu? Dikatakan, la wallah. Tidak demi Allah. Orang pun juga sama, wahai pemuda. Tidak rela, tidak ridho kalau ibunya dizinai oleh orang lain. Yang kedua, Rasulullah, atuhibbuhu li benatika. Relakah engkau? Sudikah engkau kalau ada orang datang ke rumahmu mengatakan, aku ingin berzina dengan putrimu, anak gadismu? La wallah. Dia semakin berontak. Tidak Rasulullah, saya enggak rela. Orang pun di luar sana sama, wahai pemuda. Tidak rela, tidak ridha ketika putrinya dijadikan objek perzinaan. Yang ketiga, kata Rasulullah, atuhibbu li ukhtika, relakah kamu, sudikah kamu, maukah kamu bila objeknya itu adalah saudara perempuanmu, saudari perempuanmu. Ada orang ke rumahmu mengatakan, berikan saudarimu untuk aku zinai. La. Maka orang pun sama di luar sana memiliki sikap seperti sikapmu saat ini, menolak keras dan tidak ridha. Atuhibbuhu li ammatika. Yang berikutnya, relakah engkau kalau ada orang meminta kepada ammatika, saudara perempuan ayahmu, ammah, untuk dizinai? Sama. Tidak Rasulullah, orang pun juga sama, tidak mau.
Demikian pula ketika orang menghampirimu atau hibbu li khalatika, relakah engkau kalau ada orang ke rumahmu meminta izin menzinai saudara perempuan ibumu? Maka ketika kamu mengatakan tidak, saya nggak rela, orang pun di luar sama. Setelah ini lihat bagaimana sebuah problem solving, solusi terbaik, the best solution yang Nabi contohkan kepada kita, umatnya, mereka para sahabatnya, dan kita para pendidik, orang tua, dan sahabat kepada sahabat yang lainnya. Kepada anak-anak kita. Nabi berbuat sebuah tindakan yang begitu indah dan membuat kagum umat dan para sahabatnya. Fawada'a yadahu ala sadrihi. Nabi meletakkan telapak tangannya di dada sang pemuda. Seraya mengatakan dengan 3 doa yang mungkin barangkali di antara kita melupakannya atau bahkan kadang kita meremehkannya. Nabi setelah meletakkan telapak tangan di dada sang pemuda, beliau mengucapkan 3 doa begitu indah. Allahumma ighfir dambahu. Allahumma ighfir dambahu. Wa tahhir qalbahu. Wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Ya Allah, bersihkan hati pemuda ini. Ya Allah, jaga dan pelihara kehormatan atau kemaluan pemuda ini. 3 untaian doa yang samrotuha, buahnya, dampaknya dahsyat, sangat besar. Yang Nabi ingin meyakinkan kita, doa yang terucap, yang keluar dari hati yang paling tulus, begitu mengena, membekas, dan Allah mengijabahinya. Simak doa yang pertama. Allahumma ighfir dambahu. Ya Allah, ya Rabbku, ighfir dambahu. Ampuni dosa pemuda ini, ya Allah. Nabi berharap pemuda ini mengucapkan kata tadi, kata-kata yang nista, yang mungkin hina, bahkan menjijikkan di telinga kita. Mungkin karena ketidaktahuan dia. Bahasanya itu tindakan dosa. Itu wajar. Sehingga beliau memohonkan ampunan untuk pemuda ini. Yang kedua, Nabi ingin pemuda ini hatinya Allah bersihkan. Subhanallah, kalau permintaan kita kepada Allah, Zat yang maha mampu memutarbalikkan hati, muqallibal qulub, Allah ketika berkenan, Allah akan bersihkan hati hamba itu. Wa tahhir qalbahu. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa hassin farjahu. Nabi ingin menyadarkan kita, Nabi ingin mengingatkan kita, Nabi ingin mendongkrak kekuatan keimanan kita dan unsur keyakinan kita. Bahwasanya tatkala kita tidak mampu mengawasi para pemuda, anak-anak kita, saudara kita, murid-murid kita, sahabat kita, maka kita libatkan Allah dalam penjagaan. Melibatkan Allah dalam pengawasan. Melibatkan Allah dalam hal pemeliharaan dan perlindungan. Sehingga beliau mengatakan wahsin farja. Pelihara ya Allah kemaluannya, kehormatannya. Karena Nabi sadar, dia nggak mampu setiap hari merangkul anak ini, menuntun pemuda ini, juga orang tuanya. Sehingga kita melibatkan siapa? Zat yang tidak pernah ditimpa rasa kantuk dan tidur, Allah Rabbil Izzah. Subhanallah. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik dari kisah ini. Apa itu? Bisa kita bayangkan. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, yang di masa itu tidak ada kecanggihan teknologi. Tidak ada televisi. Tidak ada HP. Tidak ada bioskop, radio, dan sarana yang lainnya. Tapi bisa terbayang oleh kita, sosok pemuda di zaman dahulu yang jumlah orang terbatas, interaksi sangat jarang terjadi, tapi terlintas di benak pikirannya bisikan syaitannya. Maka kita sebagai pemerhati pendidikan, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang anak, seorang sahabat dan tetangga, apa yang bisa kita bayangkan kalau pemuda itu di zaman sekarang mengucapkan itu? Kita akan mengatakan sepakat, sudah pasti akan ingin berzina. Loh kenapa? Ada apa? Sarana ada, kesempatan ada, peluang ada, niat ada. Lihat, ketika niat sudah ada, kesempatan ada, peluang ada, tinggal syaitan yang akan memegang kendali dia. Lanjutkan atau hentikan.
Subhanallah. Belum pernah terlintas ketika para ulama menjelaskan kisah tadi kepada kita. Coba bayangkan, di zaman dahulu 1400 tahun lebih yang lalu. Bagaimana anak sekarang ini? Sangat mudah. Terlebih Nabi mengingatkan kita, zina kedua mata dengan melihat, kedua tangan dengan meraba, kaki dengan melangkah, telinga dengan mendengarkan, lisan berucap, hati berangan-angan, dan seterusnya. Tahapan demi tahapan terus membisiki kita. Dari sini kata para ulama, seorang guru, orang tua, teman kepada temannya, saudara kepada saudaranya, harus menerapkan konsep yang Nabi ajarkan kepada kita dari kisah tadi. Apa yang pertama? Kata para ulama adalah rahmatun. Orang sekitar kita, anak-anak kita, pemuda kita, pemudi kita butuh sentuhan cinta dan rahmat dari orang tua, dari guru, dari pendidik, dari teman, sahabat, dan orang dekatnya. Lakukan pendekatan dengan cara persuasif atas nama cinta karena Allah. Lihat itu. Cinta karena Allah. Dia saudara kita, dia anak kita, dia murid kita, dia tetangga kita, dia kerabat kita. Dia adik kita, dia kakak kita, dia ibu kita, dia ayah kita. Dan seterusnya. Rahmat. Karena kalau rahmat ini dicabut oleh Allah, kita tidak akan pernah bisa bersikap adil, bersikap santun, bersikap bijak. Lalu yang kedua adalah apa? Husnun nushi. Nasihat yang betul-betul baik dan mengena. Kenapa demikian? Karena di antara kita terkadang, mohon maaf, bisa jadi meremehkan atau menyepelekan nasihat. Sehingga sering kita ulang-ulang di antara pesan salah seorang ulama kepada kita. Beliau pernah mengatakan, as-sunnatul lati takahadu an tadhi'a sunnatul istinsah. Sunnah yang nyaris punah dari muka bumi ini adalah sunnah meminta nasihat. Kita ini butuh untuk terus sering meminta nasihat. Bukan hanya menasihati. Sehingga husnul nushi. Memberikan nasihat yang terbaik. Karena kalimat nasihat atau diksi nasihat adalah apa? Iradatul khairi lil ghair. Kita menghendaki kebaikan itu dimiliki, dirasakan, didapatkan, dan melekat dalam diri saudara kita atau orang lain. Itu nasihat. Jadi an-nasihatu iradatul khairi lil ghair. Kita menghendaki, kita menginginkan, kalau saat ini kita mendapati kebaikan, maka kebaikan ini juga kita menghendakinya, menginginkannya juga melekat untuk saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, murid kita, dan saudara seiman kita. Lalu yang terakhir adalah sidqun fid du'a. Layangkan doa dengan tulus dari hati yang paling dalam. Mintakan, mohonkan, ketuk pintu langit dengan penuh ketulusan. Karena orang sering mengatakan, ma kharaja minal qalb wasala ilal qalb. Sesuatu yang keluar dari hati yang paling dalam akan lebih mengena dan melekat di hati orang yang mendengarkannya. Subhanallah. Realita yang sekarang kita hadapi dan tantangan yang ada di hadapan sungguh besar, sungguh berat. Membutuhkan di antara kita at-ta'awun. Saling bahu-membahu, saling membantu untuk kita menerapkan 3 hal. Menerapkan saling bergandengan tangan, saling bersinergi dan berkolaborasi. Berbenah membentengi diri kita, berbenah membentengi keluarga kita, berbenah membentengi pemuda-pemudi kita, berbenah membentengi putra-putri kita, murid-murid kita, kerabat kita, dan orang sekitar kita. Doa itu jangan pernah lepas dari lisan kita. Baik untuk kita. Kita misalnya mengatakan Allah maghfir dambi, wa tahhir qalbi, wa hassin farji. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, bersihkan hatiku dari bisikan syaitan, dari noda hasad, dengki, kebencian, permusuhan, dan lain sebagainya. Wa hassin farji. Dan jagalah ya Allah kehormatanku, kemaluanku. Pun ketika bertemu dengan saudara seiman, doakan dari jauh.
Ya Allah, Allah maghfir dambahu, wa tahhir qalbahu, wa hasin farjahu. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila setiap orang di antara kita saling mendoakan dengan demikian, untuk putranya, untuk putrinya, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk kerabatnya, untuk muridnya, untuk pemuda dan pemudi sekitar rumahnya, kita yakin akan ada ijabah dari Allah dan terjaga para pemuda kita, kampung kita, negeri kita, negara kita dari kebinasaan dan kehancuran. Kapan? Kalau kita mau segera bangkit dan sadar agar kita tidak mengabaikan, tidak menyepelekan, tidak meremehkan 3 doa yang indah tadi yang dilantunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dampaknya kata para ulama, lam yabqa syai'un fi qalbi hadha syab ayya raghbatin adna raghbah lizina. Setelah lantunan doa tadi, seraya Nabi menempelkan tangan dadanya, setelah itu sudah tidak ada lagi bisikan ataupun keinginan si pemuda untuk melanjutkan yang dia minta untuk berzina. Lupa. Sudah blank dan hilang seketika. Subhanallah, dahsyatnya doa. Inilah perkara yang perlu kita perhatikan dan membutuhkan perhatian khusus dari kita, baik itu para orang tua, para dai, mubaligh, para guru, ustadz dan ustadzah, pemuda dan saudara seiman terhadap yang lainnya, yang semoga Allah Rabbil Izzah memberikan kepada kita semua hidayah taufiknya dan menyelamatkan para pemuda-pemudi kita dari kebinasaan dan bencana, fitnah, syubhat dan fitnah syahwat. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.